luarnya ya. Banyak kulineran di luar, ada es kelapa muda, minuman, warung-warung ini komplit. Ada semua di sini, segala makanan. Ada sales sepeda motor juga. Nah, sekarang kita masuk ke dalam lokasi PG-nya. Sekarang juga. Kayak mana? Ya, istri udah di depan tuh, gak sabar nengok dalamnya gimana. Itu ada lokomotifnya ya. Dulu buat lori tebu, jadi bawa bukan gerbong, apa tempat tebu-tebu itu dimuat. Jadi dari areal persawahan itu dibawa ke PG. Nah, ini kalau hari Minggu di sini ini ramai, wahana-wahana ini hidup semua. Jadi kita bisa naik kereta api ini ya, mengitari seluruh area PG ya. Itu kereta apinya, nampakannya. Kalau dulu Flying Fox juga ada di sini, tapi ini mungkin menaranya. Cuman sayang kayaknya sekarang udah nggak aktif Flying Fox-nya tuh. Tuh buat Flying Fox tadinya. Nah, sekarang berarti yang masih ada kereta api mini. Ya mungkin ini dulu lokomotif ini yang sebenarnya buat narik apa itu lori tebu ya. Sekarang apa berubah fungsi menjadi buat menarik gerbong ini penumpang, orang-orang yang apa mengunjungi PG ini. Ini warung. Jadi tiap hari Minggu ya. Terus mungkin ini terdampak itu juga, bukan terdampak, terkena dampak COVID ini juga berpengaruh pada penurunan jumlah pengunjung, kawan. Jadi akhirnya agak terbengkalai. Ya otomatis kan ada penurunan pemasukan lah. Ya sangat disayangkan memang gara-gara COVID ini ya. Kita semua akhirnya merasakan dampaknya, dampak yang nggak enak tentunya. Ini bagian-bagian mungkin bekas komponen mesin pabrik gula. Ada gazebo. Dulu juga saya pernah kesini, tapi nggak sepi ini. Padahal waktu itu juga bukan hari Minggu, kayaknya sebelum COVID dulu. Tahu kenapa sekarang kok perubahannya bisa banyak sekali. Ya sangat disayangkan gitulah. Moga-moga pandemi ini segera nyah dari negeri kesayangan kita ini ya. Semoga Allah mengangkat wabah ini, dilenyapkan dari ya seluruh muka bumi, dan khusus
juga dari negara Republik Indonesia ini yang kita cintai. Halo Mi, kamu nyari apa? Penampakan apa itu? Ini Jamnya mungkin salah, dulu jam area 1. kantor atau pusat perkantorannya ya, kurang tahu juga. Itu mungkin rumah-rumah dinas. Di sini semua bangunannya bangunan peninggalan zaman kolonial Belanda ya kawan ya, termasuk wilayah keseluruhan PG ini. Itu di seberang itu pabriknya, seberang tadi yang ada cerobongnya itu ya. Kita tengok tamannya sambil kita selami masa lalu waktu zaman Belanda menjajah bumi pertiwi itu gimana ya. Mungkin nggak beda-beda jauh, karena apa, renovasi atau perubahan yang ada di komplek ini ya dikit lah, bisa dibilang sangat sedikit. Jadi kemungkinan suasana waktu masih Atasnya bunga, ada bawahnya Belanda di negeri kita ya nggak jauh beda lah kalau di kompleks perkantoran dan pabrik gula Jatibarang ini ya, kalau dikelola dengan baik, terus tidak ada pandemi, tentunya ya akan lebih mending lah daripada kayak gini ya. Sayang, ayunan ada, ayunan aja tuh. Kalau melihat atasnya itu mestinya buat 2 ayunan tuh. Mestinya kan bisa buat 2 ayunan, ini cuman 1. Ya, sangat disayangkan sekali. Nengok istri kok kayaknya bener-bener dia juga hayati banget nge-explore tempat ini. Eksplorasi siang hari yang Mari ada kawan, penampakan mari kita ke makhluk PG. kasat mata alias kita sendiri, bangsa manusia. Tuh PG-nya panas. Ya nggak tahu juga kalau kalian ada yang bisa nangkep itu, punya kemampuan apa itu namanya indigo ya. Panas banget. Barangkali bisa mata batin kawan ada yang bisa melihat sesuatu. Saudari kita mana, istri kok nggak kelihatan, hilang apa gimana tuh? Di tempat apa? Apa di pagar? Nggak bisa masuk ternyata di gembok. Oh, ini kayak taman bermain ya. Sayangnya digembok, tidak bisa masuk. Banyak cantik. Kalau hari Minggu mungkin dibuka.
semangka. Ada prosotan, ayunan, gazebo juga. Terus apa itu, kolam? Ini peninggalan Ini rumah dinas, ini arsitekturnya juga masih utuh ya, untuk rumah zaman Belanda dulu, masa kolonial kan. Assalamualaikum. Rumah merpati juga ada. Tuh, rumah merpati ya, burung merpati. Tapi burungnya yang nggak ada, entah pada kemana. Kok istri bisa nggak kelihatan? Namanya menyerang. Mana dia ngilangnya? Itu orangnya. Gimana, Mi? Dapat sesuatu? Nggak dapat sesuatu. Panas, banyak angin gini kok panas. Foto. Ya, foto depan itu wes. Tuh apa itu namanya yang kayak istana. Saya yang nyari kamu, kamunya nggak ada, nggak Itu kelihatan. di kolam renang. Mana ada kolam renang? Wah, ada kolam renang. Lewat mana? Bisa masuk situ? Bisa masuk. Kalau situ kan digembok. Coba yuk, pengen ke situ. Oh, ngomong nggak ngomong. Rupanya dia masuk ke itu wahana tadi yang katanya ada kolam renangnya. Ngajak-ngajak, jadi kirain kalau lewat sana kan gembok, udah nggak ada pintu masuk. Itu apa, beringin ya, pohon yang akarnya kayak gitu. Jalan kaki sambil bakar kalori, karena tadi saya sama istri habis makan sate. Tentunya ya tahu sendirilah, kalau sate kambing itu kan kandungan kolesterolnya juga ya, seenggaknya ini kan bisa buat dibakar ya. Ini relnya juga tuh masih ada. Ini dulu jalur rel kayak gini tuh masuk ke wilayah kampung-kampung sana, persawahan-persawahan yang ada di kampung. Setiap ada panen tebu, jadi dimuat pakai kereta api tebu tadi ya. Nah, lalu dibawa ke pabrik gula untuk diolah. Tebu-tebu tersebut itu jadi gula pasir atau gula batu juga. Nah, ini kita baru masuk ke wahana tadi yang saya sorot dari sana sebelah selatan tadi. Sepi banget ya. Ini apa, pohon mangga nih. Pohon mangga besar sekali. Udah tua mungkin ini usia pohonnya nih. Entah berapa puluh tahun ini. Benar-benar
Saya seakan-akan dibawa apa suasana yang kayak gini ke masa lalu gitu. Ya, walaupun kita sekarang alhamdulillah sudah merdeka, tapi kalau melihat peninggalan-peninggalan kayak gini, walaupun ya tetap ada menyisakan kenangan pahit masa penjajahan juga, kita tetap apa namanya ya, nggak perlu kita itu merasa dendam atau benci terhadap orang Belanda yang sekarang. Terutama masa lalu sudahlah jadi masa lalu. Sekarang dan ke depan menjadi orang yang bangsa yang lebih baik tentunya. Manfaatkan kemerdekaan ini untuk membangun negeri dan menjalin persahabatan dan persaudaraan dengan negara yang walaupun pernah menjajah kita. Istilahnya maafkan tapi jangan lupakan. Jangan pernah lupakan. Ini kolamnya. Ya mungkin buat renang, tapi kok dangkal sih, ada perosotannya gitu. Masa tadinya taruhlah air ya buat anak-anak aja ini sih. Kalau mau sholat sini. Banyak burung gereja di situ. Itu cerobongnya ya, pabrik gula yang di seberang sana, itu cerobong asapnya tuh dua. Mungkin umurnya ratusan tahun tapi masih kokoh berdiri ya. Ya anggap aja itu kenang-kenangan dari bangsa Belanda buat kita, sebagai pengingat ya, pengingat dari masa lalu kita, dimana kita dulu pernah di bangsa yang terjajah dan sekarang sudah merdeka. Manfaatkanlah kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya untuk membangun negeri, menciptakan bangsa yang kuat. Udah. Foto di mana? Di sana aja nanti ya. Di situ. Pakai HP itu. Sini oh. Ya nggak bisa. Aku megang ini. Silau. Mana? Dah. Satu, dua, tiga. Lagi. Dah. Asli. Coba lihat tuh. Nggak percaya. Sana dulu Mi, yo, lanjut. Ya alhamdulillah, ini pemandangan area belakang tadi, gedung kantornya. Ini samping, di belakangnya ada terasnya juga. Ya itu bener-bener dibuat waktu zaman kolonial ini. Ya, tembok-temboknya aja tuh liatin besar itu ya. Ntar dulu Mi, penelusuran ini. Besi relnya tuh sana keluar, itu komplek rumah-rumah dinasnya. Jadi
apa, kalau sekarang kan karena kita sudah merdeka ya diisi oleh pegawai-pegawai ya, staf dari pabrik gula ini. Kalau dulu ya dari orang-orang Belandanya nebatin. Iya, nggak tahu. Jadi rel ini ya dulu ke wilayah-wilayah persawahan tebu yang zaman dulu. Ini juga rumah dinas semua. Modelnya klasik sekali ya kawan. Sunyi dan sepi. Wih, alhamdulillah enggak jatuh. Hampir kepleset nih. Gimana, Mi? Iya, bagus kalau dikelola dengan baik sih ya, bagus. Jadi mungkin dulu waktu zaman Belanda, rumah-rumah ini, rumah-rumah dinas yang diisi oleh staf dari orang-orang Belandanya itu, mereka juga punya anak-anak mungkin di sini. Jadi dibikin juga area bermain anak-anak mereka. Itu masih ada tebu. Hah? Masih ya. Tapi kan yang di komplek ini aja. Benar-benar. Kalau sekarang generasi orang Belanda yang sekarang ini sana aja, Mi. Iya. Mungkin jika mereka kakek neneknya yang pernah apa di sini, buyutnya mungkin ya, yang pernah ditugaskan di sini, kalau mereka juga di apa wariskan cerita dari kakek buyutnya itu, mungkin umpama mereka kesini melihat semua ini ya, bisa-bisa mereka juga ternyuh. Dalam hati mereka itu, waduh, dulu kakek buyut saya itu ditempatkan di sini. Ya, cuman pengingat yang pahit juga akan keberadaan kakek buyut mereka di sini, bahwa mereka itu menjajah gitu di negara kita ini kan. Ya, bagaimanapun dengan kemerdekaan ini, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita bukanlah bangsa yang terjajah lagi, sudah tidak lagi terjajah. Tinggal PR kita, generasi yang sekarang dan selanjutnya, supaya bisa membangun negeri ini, kawan. Mestinya kalau menurut pandangan saya pribadi, begitu kita merdeka, PG ini aja nggak pantas kayak gini sih. Bangunannya mestinya modern, pabriknya itu hidup ya, produksi gula, bukan jadi tempat terbengkalai. Pabrik gulanya jadi buat nyari penampakan. Gimana, eman-eman kan. Jadi yang semestinya bisa produksi udah nggak produksi, bangunan yang mestinya malah diperbagus dengan adanya kemerdekaan ya, dimana kita bisa ngelola sendiri semua ini.
mestinya kan udah modern, atau paling tidak disisakan sebagian bangunan itu sebagai kenangan ya, jangan dirubah. Paling pengecatan aja buat pengingat dulu kita pernah berada di cengkraman bangsa lain itu. Jadi kalau kayak gini gimana, miris kan, bisa jadi kayak gini. Lihat bangunannya juga udah sebagian itu udah nggak layak lah, nggak bisa dihuni bahkan. Sangat disayangkan, padahal momentum ya merdeka ini momennya kita melestarikan apa-apa yang tersisa dari masa kolonial itu, terawat dengan baik lah, paling enggak ya buat pengingat itu aja. Kolam ikan apa sih, tahu banyak ikannya tapi nggak tahu ikan apa itu. Syukur-syukur pabrik gulanya juga bisa beroperasi kembali ya, dan semua wahana yang ada di wilayah kantornya ini hidup lagi, bisa buat hiburan yang memang layak gitu. Dan semoga COVID-19 segera nyah dari negara yang kita cintai ini. Istri nyoba ayunan tuh. Masa kecil kurang bahagia itu sih. Itu kalau lama-lama sih bisa putus di atasnya itu, lantaran gesekan. Areanya bener-bener apa, sejuk dan lumayan luas juga. Cuman ya kekurangannya ya gini, tidak terawat dengan baik ya, entah itu memang karena COVID atau manajemen yang mungkin salah, nggak tahu. Tapi ya mungkin COVID ini kemungkinan besar. Apanya udah tadi pertama ya meeting ini. Sekian dulu penelusuran dari saya ya, area perkantoran pabrik gula Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, negara Indonesia Raya tercinta. Nah itu kompleks pabriknya ya, mungkin insya Allah kapan waktu saya akan menelusuri wilayah pabriknya juga, tapi lain waktu aja lah. Cukup ini sampai saat ini di area perkantoran PG-nya aja ya.